Ya. Jadi yang kalau dianggap itu yang pemahaman politis sebetulnya, yang tadi saya katakan dari awal ada keganjilan. Misalnya ya contoh ya, dari awal penyidikan, ini penyidikannya untuk periode Menteri Perdagangan dari 2015 sampai 2023. Ada 6 menteri di sana. Dan Pak Tom ini di tengah-tengah, bukan di belakang, bukan di paling ujung. Kenapa mesti mulai dari tengah-tengah? Sebelum Pak Tom itu ada menteri lain, sesudah Pak Tom itu banyak menteri lain. Itu juga kan sederhana kalau itu. Sesuai pernyataan Komjak, Komisi Kejaksaan di dalam satu stasiun TV dia mengakui itu ya? mengakui bahwa kenapa Pak Tom ketika dikejar? Jawaban Komjak adalah, ya itu yang paling mudah. Wah, itu sudah sangat tidak hukum itu. Karena itu dampak politisnya katanya kalau yang lain-lain bahaya karena pimpinan partai segala macam. Itu ngawur sekali. Itu kalau hukum begitu cara pikirnya, penegakan hukum kita berpikirnya seperti itu, bubar negara ini, bahaya sekali itu. Ya, tapi Mas Ferry, ini kan abolisi menjadi sinyal bahwa posisi politik ya dari Pak Tom sendiri itu bisa menyelamatkan seseorang dari hukum, bisa diterjemahkan seperti itu gitu ya. Tapi ini tidak menyentuh abolisi ini kepada 10 terdakwa lain di kasus impor gula. Ini bagaimana tanggapan Anda? Bagi saya ini problematikanya harus dilihat satu persatu, kontekstualnya. Memang dalam konteks kasus Pak Tom ini akan berimbas kepada tersangka yang lain. Tapi ini tidak berkaitan dengan menteri-menteri yang lain, jangan dicampur adukan nih, karena kebijakan mereka beda-beda. Jadi kalau dalam konteks kasus ini mau tidak mau akan berimbas. Saya contohkan ya, kasus amnesti abolisi itu kan berkaitan dengan ruang politik, terutama kasus-kasus separasi gitu ya, makar gitu ya. Tidak mungkin pemimpinnya dibebaskan, pengikutnya tidak gitu ya, karena mungkin ada cerita bersama-sama dan lain-lain. Jadi konyol kalau dalam konteks kasus ini terdakwa yang lain tidak akan berimbas. Kalau bahkan akan lebih konyol kalau terdakwa yang lain dinyatakan bersalah. Nah, jadi memang ini satu paket gitu ya. Tapi ini tidak akan berimbas ke menteri-menteri yang lain karena situasinya beda sekali, kasusnya per case gitu ya. Jadi bagi saya yang perlu dipertanyakan adalah apakah ini harus hanya kasus seperti Pak Tom Lembong dan Pak Hasto? Ya. Kan ada kasus Budi Pego, ada kasus teman-teman yang ditangkap ditahan di kasus Rempang ya. Sekarang ada Profesor Bambang Hero yang ditangkap karena melindungi publik dari kejahatan sawit dan lain-lain. Nah, orang-orang seperti ini yang mestinya diberikan sesuatu yang sama dengan Pak Tom. Nah, ini unik nih kasus ini, kalau Mas Ari tahu, beberapa orang yang mendapatkan amnesti, abolisi, gerasi dan lain-lain itu sebanyak 1.116 orang ya. Ada 4 kasus, semuanya adalah orang yang berseberangan dengan Pak Presiden Joko Widodo. Nah, ini apakah indikasi bahwa memang ruang politik waktu yang lalu dipakai untuk mempengaruhi sistem hukum dan peradilan atau tidak? Ini mungkin bisa menjawab situasi itu. Jadi Pak Tom Lembong sekali lagi beruntung karena figurnya sedang dielulukan publik. Tapi ini ada figur lain yang secara politik berseberangan dengan Presiden Joko Widodo yang kemudian diberikan amnesti, abolisi dan katakanlah gerasi oleh Presiden Prabowo. Dari analisis Anda seperti apa itu? Kenapa kemudian diberikan kepada tokoh-tokoh yang kemudian berseberangan dengan pemerintah sebelumnya? Mungkin Presiden sadar ya bahwa putusan peradilan ini peradilan sesat, permainan politis yang dipaksakan, yang kemudian tidak adil bagi banyak orang. Tentu karena ini kekuasaan politik ya, selain kekuasaan bernegara, ya Presiden juga ambil kredit poin ya. Kalau kita lihat ya, Pak Tom Lembong itu mau dipenjara itu preferensi publik kepada Pak Tom Lembong di dunia maya kan tinggi sekali. Begitu diberikan amnesti abolisi,